Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat PJJ dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Muksin, mahasiswa PJJ semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana masuknya Islam ke daerah Cirebon yang mana dibawa oleh Syekh Idhofi Al-Mahdi dan juga Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana Cirebon di masa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Cirebon adalah kerajaan Islam yang terletak di wilayah Jawa Barat. Masa kejayaan kerajaan Cirebon terjadi saat dipimpin oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Menurut Irwanto, dalam jurnal penelitian sejarah dan budaya, menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, banyak masyarakat Cirebon yang mulai memeluk agama Islam. Lantas bagaimana kisah masa kejayaan kerajaan Cirebon? Mari kita kupas pada kesempatan hari ini. Baik, kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam yang berkuasa sejak abad ke-15 hingga ke-17. Kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau dikenal dengan Raden Walang Sungsang. Adapun masa kejayaan kerajaan Cirebon berada di tangan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang juga sebagai salah satu dari 9 wali songo. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, kerajaan Cirebon mencapai perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi politik, agama, hingga ekonomi. Sunan Gunung Jati sendiri menjabat sebagai Raja Kerajaan Cirebon sejak tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Pada masa tersebut, Sunan Gunung Jati bukan hanya fokus untuk mengembangkan segi pemerintahan saja, tetapi juga aktif dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Beberapa wilayah yang mampu dikuasai pada masa Sunan Gunung Jati adalah Sunda Kelapa, Banten, serta Raja Galuh. Selain itu, di bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati juga turut berjasa dalam mengembangkan finansial kerajaan dan masyarakatnya, yaitu berfokus dalam segi perdagangan dan bekerja sama dengan berbagai negara. Adapun sejumlah negara yang bekerja sama tersebut antara lain ada India, Tiongkok, Malaka, Arab, hingga Campana. Tak hanya itu, Kesultanan Banten juga diyakini didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan turut aktif dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Berbicara peninggalan kerajaan Cirebon, ada banyak sekali peninggalan-peninggalan. Kerajaan Cirebon memiliki sejumlah peninggalan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Adapun beberapa peninggalan tersebut antara lain ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, Keraton Kanoman, Masjid Agung Cirebon, serta kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati. Nah, itulah beberapa kisah tentang masa kejayaan kerajaan Cirebon hingga peninggalannya yang masih dapat dijumpai sampai sekarang di masa Syarif Hidayatullah. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.